pemain itu adalah miliknya klub. Pembinaan yang sesungguhnya itu terjadinya di klub, karena kita adalah klub based sport. Ketika dia ditarik ke tim nasional, dia itu kita mendapatkan hasil pembinaan dari klubnya. Pada saat kita memanggil tim nasional itu tidak hanya nama, tapi kita meminta juga kondisi fisiknya mereka dan riwayat cederanya mereka pada saat mereka datang ke tim nasional. Itulah kerjasama antara PSSI dan klub anggota PSSI. Jadi pembinaan yang sebenarnya itu pasti akan dilakukan di klub yang akan ekosistemnya disupport atau didukung oleh aspek-aspek sekitar. Jadi kalau kita ngomongin layer pembinaan usia muda itu, kita punya 6 kotak nih Pak di PSSI selalu. Kotak paling bawah adalah kita ngomongin namanya amateur youth. Apa isinya amateur youth? SSB, Diklat, akademi, PPLP, sekolah, areanya di sini. Mereka punya pembinaannya sendiri, coachesnya sendiri, kemudian kompetisinya sendiri. Kalau di PSSI, kompetisi tier-nya kita namakan suratnya. Kompetisi lainnya ada juga yang berputar. Nah, sekalian menjawab pertanyaan tadi dari Padang ya, dengan Mas Ari. Jadi di PSSI itu tahun 2017 kita sudah mengadakan player registration system yang terintegrasi dengan FIFA. Jadi di bawah ini kompetisi ini itu sudah teregistrasi pemainnya dan juga kompetisinya. Dan betul sekali bahwa tidak banyak pemain yang bermain sepak bola. Jadi kalau suka ada yang berkomentar dari 270 juta masa nggak dapat 11 pemain, itu artinya tidak memahami data dan sains dalam sepak bola. Karena datanya bukan 270 orang yang main, bukan juga 100 juta orang yang main, bukan juga 1 juta orang yang main. Player registration PSSI itu hanya 200.000 posisinya sekarang. Jadi saat ini masih kita gencarkan untuk sistem administrasi PSSI ini dipakai di Asprof untuk melacak bagian paling bawah ini. Untuk kita bisa merecord registrasi pemain yang bermain dan sampai kapan dia akan naik. Gitu. Nanti mungkin teman-teman presenter boleh juga tukar pikiran dengan yang lain karena sudah ada yang menerapkan ini di Jawa Barat, Mas Akang yang berbaju biru, ya kan? Jadi salah satunya contohnya ada di situ untuk area registrasinya. Nah, kita naik lagi ke area elit nih. Kalau kita naik ke area elit, bukan registrasi pemain lagi, ini monitoring sudah. Jadi amatir youth menuju ke elite youth. Amatir youth menuju ke elite youth ini bisa juga jalurnya ke Liga 3 dahulu, baru ke klub profesional. Bisa juga dari amatir youth kita langsung ke elite youth. Dari elite youth baru dia ke tim nasional. Jadi yang jadi tim nasional ini tidak bisa datang dari bawah. Ini adalah problem kita dulu, di mana katanya tim nasional muda kita menangan, tim nasional senior kita kalahan. Kan begitu mitosnya. Padahal kalau kita lihat datanya tidak seperti itu. Tim usia muda kita pun baru masuk ke 8 besar AFC itu tahun 2018. Jadi bukan kita selalu juara. Ini kita harus ngomongin area yang area FIFA ya, yaitu kompetisi under AFC dan kompetisi FIFA. Karena sudah pasti ketika kita bisa monitoring data itu pasti akan bisa dapat atasnya. Jadi skema pembinaan pemain dari bawah amatir youth ke elite youth ke tim nasional junior, atau dari amatir youth naik ke amatir klub ke profesional klub, dari sini bisa naik ke atas juga baru ke tim nasional senior. Jadi mereka minimal harus melewati 4 jenjang sebelum bisa berkarya di tim nasional senior. Dan sekali lagi tim nasional itu sifatnya ad hoc. Begitu mereka selesai, mereka akan kembali lagi